Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kemala, mahasiswa dari mata kuliah dasar epidemiologi. Di video ini saya ingin membagikan pemahaman saya tentang 3 kelompok besar desain studi dalam epidemiologi yang telah saya pelajari selama perkuliahan, yaitu ada case report dan case series, studi observasional, dan studi eksperimental. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu case report dan case series. Studi ini masuk dalam kategori studi deskriptif, artinya tujuannya bukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi untuk menggambarkan suatu kejadian atau masalah kesehatan yang menarik. Nah, case report biasanya menggambarkan satu kasus tunggal, misalnya seorang pasien dengan gejala atau kondisi yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Sedangkan case series adalah laporan dari beberapa pasien yang memiliki diagnosis atau gejala serupa. Nah, studi ini bisa menjadi langkah awal dalam penelitian epidemiologi karena bisa menjadi alarm munculnya penyakit baru atau gejala yang tidak biasa. Contohnya, banyak penyakit baru seperti COVID-19 awalnya diketahui dari laporan case report pertama, lalu berkembang menjadi case series sebelum akhirnya diteliti lebih lanjut secara lebih besar dan mendalam. Nah, namun karena tidak ada kelompok pembanding atau data populasi secara keseluruhan, kita tidak bisa mengukur seberapa umum penyakit tersebut dan tidak bisa menarik kesimpulan sebab akibat. Tapi studi ini bisa membentuk hipotesis awal dan menjadi dasar bagi studi lanjutan. Memasuki kelompok kedua, yaitu studi observasional. Di sini peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi secara alami tanpa memberikan intervensi apapun. Studi ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu studi cross-sectional. Studi ini mengambil data pada satu waktu tertentu, misalnya kita melakukan survei tentang seberapa banyak mahasiswa yang mengalami stres selama UAS. Nah, studi ini cepat dan murah serta digunakan untuk mengetahui prevalensi suatu kondisi. Tapi karena data paparan dan hasil dikumpulkan bersamaan, kita tidak bisa tahu mana yang terjadi lebih dulu, sehingga tidak bisa menyimpulkan hubungan sebab dan akibat. Berikutnya ada studi case control. Studi ini dilakukan secara retrospektif. Kita mulai dari orang yang sudah mengalami sakit, lalu kita bandingkan dengan orang yang tidak sakit untuk menelusuri apakah mereka memiliki riwayat paparan terhadap resiko tertentu apakah tidak. Misalnya, kita ingin tahu apakah konsumsi minuman manis berlebihan berkaitan dengan diabetes. Kita bandingkan pasien diabetes dengan pasien tanpa diabetes. Lalu dengan orang tanpa diabetes, lalu kita cari tahu kebiasaan mereka di masa lalu. Studi ini sangat berguna untuk penyakit langka, rawan bias, karena responden bisa saja lupa atau tidak jujur tentang masa lalunya. Berikutnya ada studi cohort. Dalam studi ini kita mengikuti 2 kelompok yang terpapar dan tidak terpapar resiko. Kemudian kita lihat siapa yang akhirnya akan sakit. Misalnya kita mengikuti kelompok perokok dan non perokok selama 10 tahun untuk melihat siapa yang akan terkena kanker paru-paru. Studi ini sangat kuat untuk melihat hubungan sebab akibat, tapi membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah studi eksperimental. Ini adalah jenis studi di mana penelitian secara aktif memberikan intervensi atau perlakuan tertentu kepada peserta. Jenis yang paling terkenal adalah RCT, di mana peserta dibagi secara acak ke dalam 2 kelompok, kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Misalnya, dalam penelitian vaksin, satu kelompok diberikan vaksin dan satunya lagi tidak. Lalu hasil dibandingkan, karena dilakukan secara acak dan terkontrol, RCT dianggap sebagai metode yang paling kuat untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat. Nah, saya juga belajar bahwa dalam studi eksperimental penting untuk mengontrol semua variabel yang bisa mempengaruhi hasil supaya efek yang muncul benar-benar berasal dari intervensi yang diberikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.